Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini kita akan mengulas lagi treatment yang pernah saya coba pada ikan cana auranti lagi ya teman-teman. Dan sekarang saya akan mulai dengan memperlihatkan kondisi ikan cana aurantinya sebelum saya coba kasih makan dengan pakan full jangkrik selama 1 bulan ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita mulai dari video yang pertama dulu ya, yaitu sebelum saya coba kasih makan dengan pakan full jangkrik ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi ini dia ya ikan cana aurantinya yang waktu itu saya jadikan untuk bahan eksperimen ya teman-teman dengan pakan full jangkrik ya. Dan teman-teman bisa mulai melihat untuk bagian warna tubuhnya, warna fin atasnya, fin bawah sama ekor, terus warna fin dayungnya juga. Terus teman-teman juga bisa lihat bagian warna putih yang ada pada kepalanya ya teman-teman, atau motif kepala ya. Nah itu juga sekarang sudah mulai kelihatan ya teman-teman. Nah jadi teman-teman juga bisa amati bagian kepalanya ya. Kalau misalkan motif kepalanya berubah, nah otomatis nanti kita bisa membedakannya ya. Dan perubahannya itu ke arah yang positif atau justru malah jadi sebaliknya ya teman-teman. Dan oke, seperti ini ya untuk kondisinya sebelum saya coba kasih makan dengan pakan full jangkrik ya teman-teman. Dan kita lanjut untuk melihat video yang kedua ya, yaitu updatean di 1 minggu ya. Nah oke teman-teman, ini dia ya ikannya setelah 1 minggu saya kasih makan dengan pakan full jangkrik ya teman-teman. Nah tuh untuk bagian tubuh ya, warna tubuh, warna bar, warna kepekatan tubuh. Nah ini masih, saya rasa ini masih sama ya teman-teman, tetapi ada sedikit yang berubah ya. Yang saya lihat ini di updatean 1 minggu ini, saya lihat ada perubahan pada bagian warna birunya ya teman-teman. Untuk warna birunya jadi lebih terang ya dibandingkan sebelumnya, dan bisa dilihat dari fin atasnya, fin bawahnya, sama ekornya juga ya teman-teman. Itu warna birunya jadi, saya rasa menurut saya itu berbeda ya teman-teman. Nah tuh birunya jadi kelihatan ya, yang tadinya ya lebih, pokoknya kurang dari yang kita lihat di updatean minggu pertama ini ya teman-teman. Nah tuh untuk fin atasnya ya. Dan kalau misalkan nanti perubahannya itu terus-terusan ya teman-teman, semakin semakin bagus ya. Nah otomatis ini bisa disimpulkan kalau memang merubah pada bagian warna biru ya teman-teman. Tetapi ini baru di 1 minggu dan perubahannya hanya bagian warna birunya saja. Nah ini masih belum menjamin kalau pakan ini memang bisa menaikkan warna biru ya teman-teman. Jadi kita langsung lihat untuk video selanjutnya ya, yaitu updatean di 2 minggu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, di 2 minggu ini saya belum lihat perubahan lagi ya kalau dibandingkan dari minggu sebelumnya ya teman-teman, yaitu updatean di 1 minggu ya. Tetapi kalau dari awal, dari sebelum treatment, kalau kita bandingkan dari video sebelum treatment, nah itu sudah pasti ada perubahan ya teman-teman. Yaitu kita lihat di minggu pertama tadi warna birunya berubah jadi lebih bagus ya teman-teman, jadi naik. Tetapi saya lihat juga sekarang tambahannya untuk di minggu kedua itu ujung sirip dayung ya, yang tadinya putih-putih sekarang jadi kebiru-biruan ya teman-teman. Nah tuh, terus untuk warnanya juga lebih mengkilap ya teman-teman.
Nah itu dia ya. Dan kita lanjut untuk melihat video yang selanjutnya, yaitu di updatean minggu ketiga ya teman-teman, karena ini perubahannya tidak banyak juga ya di updatean minggu kedua ini ya. Nah oke teman-teman, di minggu ketiga saya masih belum melihat perubahan yang jauh ya teman-teman dari minggu sebelumnya ya, yaitu updatean minggu kedua dan updatean minggu pertama ya teman-teman. Tetapi kalau dilihat dengan membandingkan di video sebelum treatment, ini ada perbedaan ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman ada yang mulai menyadari kalau barnya lebih jelas kelihatan ya dibandingkan sebelumnya. Nah itu berarti warna bar juga naik ya teman-teman. Nah tuh kiri kanan barnya itu, bar yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan maksud saya ya. Nah itu bisa dilihat untuk sebelumnya itu pucat ya teman-teman, untuk warnanya pucat, dan sekarang ada sedikit kelihatan kuning ya. Nah walaupun masih belum terang, tetapi itu ada perubahan ya teman-teman. Dan untuk di 3 minggu ini saya lihat warna biru pada fin atasnya malah mulai bergaris hitam ya teman-teman. Tuh malah jadi lebih gelap ya, malah biru ya teman-teman, tetapi gelap ya. Sebetulnya ini warna biru ya teman-teman untuk fin atasnya, tetapi entah kenapa ini malah jadi sedikit agak biru tua ya teman-teman, jadi sedikit lebih gelap ya. Untuk bagian fin atas itu sangat jelas sekali kelihatan ya teman-teman. Dan oke, kita lanjut untuk melihat video yang terakhir ya, yaitu video minggu keempat ya teman-teman, atau pas di 1 bulan ya. Dan untuk minggu ketiga ini masih sama ya teman-teman untuk bagian yang lainnya ya, hanya pada bagian bar yang kelihatan lebih kuning dan warna biru malah jadi lebih gelap ya teman-teman, atau lebih hitam ya. Nah oke teman-teman, jadi kondisi ikannya sekarang jadi seperti ini ya teman-teman, dan ini sudah final ya teman-teman, sudah 1 bulan saya coba kasih makan dengan pakan full jangkrik ya. Dan untuk perubahannya sendiri kita bisa mulai lihat untuk bagian warna birunya dulu ya teman-teman. Nah untuk bagian warna biru yang paling jelas kelihatan itu perubahannya pada bagian fin atas ya, dan juga pada bagian ujung fin dayung ya teman-teman. Nah untuk fin atasnya sendiri itu teman-teman bisa lihat warna birunya walaupun jadi sedikit ada warna yang lebih gelap ya teman-teman, tetapi itu birunya sudah enak sekali dilihat ya, sudah naik. Bahkan untuk sekarang ini sudah sama ya dengan warna biru pada fin bawah ya teman-teman. Otomatis itu ciri-ciri ikan yang birunya sudah mentok ya teman-teman, karena untuk fin bawah sudah kekejar oleh fin atas ya untuk warna birunya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, biasanya untuk ikan yang memiliki warna biru pada fin ya, nah itu biasanya fin bawahnya lebih duluan berwarna biru ya teman-teman dibandingkan fin atas ataupun ekor ya. Dan kalau misalkan sudah kekejar, otomatis fin bawahnya itu sudah berhenti, sudah mentok, sudah di titik maksimal si ikan tersebut bisa muncul warna ya. Dan karena kekejar oleh fin atas dan juga ekor, otomatis itu bisa disimpulkan kalau semuanya sudah mentok ya teman-teman. Nah, tetapi masalah permanen atau tidaknya itu biasanya kalau ikan yang naik warnanya itu cepat ya, dan kita langsung buru-buru ganti, bukan karena bertujuan untuk eksperimen treatment yang lain ya teman-teman, tetapi kita pengen ganti ya untuk makannya. Nah itu biasanya ada yang sudah ngunci ya, dan kebanyakan ada yang biasanya pudar lagi ya teman-teman.
Dan saya berharap ikan ini warna birunya kalau sudah mentok itu sudah ngunci ya, tidak pudar lagi. Karena walaupun masih ada beberapa eksperimen yang ingin saya coba, tetapi kalau misalkan ikannya sudah mentok ya mau gimana lagi ya teman-teman. Kita tinggal perhatikan bagian-bagian yang lain saja, dan treatment yang memang cenderung ke bagian yang masih belum maksimal ya teman-teman. Dan untuk bagian warna tubuh ya, untuk bagian warna tubuhnya ini barnya juga ada sedikit kuning ya teman-teman, walaupun hanya bagian separuh tubuh ke atas ya teman-teman. Jadi dari garis tengah-tengah tubuhnya itu kalau ke bagian area perut ya, bagian tengah-tengah tubuh ke bawah itu masih putih kuning pucat ya teman-teman, bahkan ya di kamera kelihatannya itu putih ya. Dan dari garis tengah ke atas, garis tengah tubuhnya ke atas itu kepala barnya saya lihat lebih kuning ya teman-teman, dibandingkan sebelumnya dan dibandingkan dengan bagian bawah barnya ya teman-teman. Dan untuk bagian motif kepala ini masih sama. Terus untuk warna kuning pada fin atas, pada fin dayungnya juga ya, nah itu saya lihat masih sama. Tetapi untuk warna hitam tubuhnya ini kalau dilihat ya, kalau dilihat diamati dengan teliti ya, dibulak-balik melihat video sebelum treatment dan sekarang ya teman-teman. Nah ini saya lihat lebih gelap ya teman-teman dibandingkan sebelumnya. Dan kalau sebelumnya itu bisa terlihat untuk sela-sela antara bar itu putih ya teman-teman, putih keabu-abuan, dan sekarang sudah ngeblok hitam ya teman-teman. Dan garis-garis pada bagian sirip dayung juga kelihatannya berbeda ya. Nah, tuh garis-garis hitam pada sirip dayungnya sudah solid ya teman-teman, sudah tidak tembus pandang lagi. Dan kemungkinan besar untuk menaikkan warna hitam pakan jangkrik ini memang bisa ya teman-teman, karena untuk bagian fin atas, fin bawah, sama ekornya juga itu birunya saya lihat sedikit gosong ya teman-teman, sedikit gelap. Dan untuk warna tubuhnya juga naik, garis-garis di bagian sirip dayungnya yang bagian warna hitamnya juga jadi solid ya teman-teman, yang tadinya masih transparan. Nah tuh sudah enak dilihat ya teman-teman. Dan untuk kesimpulannya, treatment kali ini saya simpulkan berhasil ya teman-teman, karena untuk bagian-bagian tertentu ini ada yang berubah. Dan jika teman-teman ingin coba silakan dicoba ya, karena tidak ada efek sampingnya juga untuk kesehatan si ikannya. Jadi ini aman ya teman-teman. Siapa tahu di ikan teman-teman hasilnya jadi lebih dari punya saya ini. Dan semoga treatmentnya cocok ya teman-teman, di ikan teman-teman juga aman. Dan semoga video ini bermanfaat ya untuk pengetahuan kita bersama ya teman-teman, untuk lebih mengetahui treatment yang bisa kita kasih atau bisa kita lakukan ke ikan-ikan kesayangan kita ya teman-teman. Dan oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.